Hai hai, kami kelompok 5 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ingin menampilkan hasil wawancara kami bersama Ibu Lona Jutasari selaku Kepala Analisis Manajemen Risiko dari Bank Danamon. pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Berikut ini hasil wawancaranya. Saya izin memberikan pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ibu? Lebih kepada menjual produk-produk ataupun jasa yang terkait dengan keuangan. Jadi ada produk-produk perbankan, kemudian kita juga ada untuk produk-produk pinjaman ya, kredit, baik itu yang ada menggunakan jaminan, baik itu misalnya jaminannya sertifikat rumah ataupun yang tidak memiliki jaminan, itu kita juga ada. Nah, mungkin kalau misalnya baru-baru ini kita juga menerima untuk pinjaman dengan jaminannya tuh investasi. Jadi misalnya ada yang punya obligasi seperti itu. Nah, itu juga bisa dijaminkan di bank. Nah, selain itu kita juga punya produk-produk lainnya yang bekerja sama misalnya dengan asuransi. Misalnya kita juga punya insurance, misalnya bekerja sama dengan Manulife. Nah, nanti nasabah-nasabah kita bisa mempunyai asuransi juga. Jadi nanti kita ada seperti profit bagi hasil dengan tim-tim asuransi. Lebih kepada untuk jasa keuangan untuk usaha kita. Lalu yang kedua ini ada bagaimana sih Bu cara perusahaan ini melakukan penyusunan anggaran untuk menjalankan aktivitas bisnis yang akan dijalankan? Untuk anggaran, karena kita itu ada beberapa divisi, jadi memang untuk anggaran itu kita punya untuk unit kerja khususnya. Jadi ada tim budget seperti tim planning ya untuk mengatur dan menyusun budget itu biasanya setiap tahun. Tapi biasanya mereka buat dalam jangka waktu per 3 tahun nih untuk budgetnya. Namun itu yang menentukan atau yang menyusun tetap kita di unit kerja. Jadi misalnya untuk tahun tersebut kita butuh untuk budget apa, misalnya untuk budget training kah sebagai improvement knowledge dari karyawan kita ataupun misalnya budget untuk improvement sistem misalnya agar proses-proses tidak dilakukan manual. Nah, itu kita susun terlebih dahulu untuk 3 tahun ke depan. Nah, nanti budget-budget tersebut termasuk juga budget ini ya untuk karyawan. Jadi di unit kerja kita itu butuh berapa karyawan, kemudian dari segi levelingnya itu berapa orang, misalnya manajer kita butuh berapa orang, kemudian staff butuh berapa orang. Nah, itu kita juga susun untuk budgetnya. Nanti tim budgeting akan review nih permintaan dari kita sebagai unit kerja apakah sesuai dengan produktivitas kita yang sebelumnya atau tidak seperti itu, dan apakah akan di-approve 100% atau bisa jadi mereka akan approve misalnya 80%. Nah, jadi ada unit kerja tersendiri yang mengatur untuk budgeting tersebut sih. Terbagi dari beberapa ya Ibu untuk budgeting dari perusahaan Ibu sendiri. Iya, betul. Jadi mereka lebih fokus benar-benar melakukan monitor, kemudian mereview dan mengapprove budgeting dari masing-masing unit kerja. Jadi sudah ada bagian khususnya untuk budgeting. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Bank Danamon ini mengukur kinerja perusahaan itu baik dari sisi keuangan maupun non-keuangannya? Baik, jadi kalau untuk mengukur kinerja kita namanya ada KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi per 6 bulan itu selalu diukur baik itu performance dari unit kerja ataupun performance dari people-nya. Jadi dari manusianya seperti apa. Jadi nanti akan ada kategori-kategori penilaian itu misalnya untuk tadi dari sisi keuangan, apakah dari budget yang kita minta atau yang diberikan kita achieve atau tidak nih, apakah kita lebihi atau misalnya nggak digunakan. Nah, itu ada persentase untuk penilaian kinerjanya. Kemudian dari yang non finansial pun juga ada. Misalnya kalau seperti di unit kerja saya, achievement-nya itu karena tidak berupa produk, tapi berupa hasil review dari suatu ketentuan yang dibuat di internal bank. Jadi achievement itu berdasarkan SLA atau Service Level Agreement. Jadi apakah achieve hasil review kita keluar sesuai SLA-nya atau tidak. Nah, itu ada untuk kategori-kategori penilaiannya. Jadi per 6 bulan itu setiap karyawan ataupun unit kerja akan direview kinerjanya berdasarkan data-data achievement yang ada. Jadi kita per semester untuk penilaian kinerjanya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya itu mekanisme yang digunakan Bank Danamon ini dalam pengukuran dan pengendalian aset sebagai bagian dari pengukuran kinerja unit organisasi. Untuk mekanismenya ya, berarti tadi yang seperti yang saya sampaikan ya ada penilaian KPI. Nah, nanti dari situ akan diukur tuh untuk pencapaiannya seperti apa. Bagaimana sih Bu pendekatan Bank Danamon ini dalam mengoptimalkan perputaran persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanan? Ya, karena produk kita itu jasa ya, biasanya kita tentunya persediaan itu atau mungkin lebih tepatnya kita bagaimana kita untuk menjual produk-produk kita mungkin seperti itu ya. Bagaimana achieve targetnya di tahun itu. Nah, biasanya tentunya kita punya tim-tim marketing yang akan menentukan sasaran dari produk-produk kita ini
akan terjual sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan target atau tidak. Mungkin dengan membuat misalnya ada promo-promo nih, misalnya untuk tabungan, oh misal kita buat tabungan-tabungan yang dananya misalnya diblokir 1 tahun misalnya, tapi ada hadiahnya, jadi kan menarik untuk nasabah menyimpan uangnya di kita. Atau kalau kredit apa sih yang bisa kita lakukan untuk produk kita bisa achieve target di tahun tersebut. Oh mungkin kita dengan memberikan free biaya-biaya, misalnya kredit ada biaya administrasi, oh di Danamon free nih biayanya. Atau misalnya kita memberikan suku bunga pinjaman yang fix untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin di bank lain itu mereka menentukan mungkin 1 tahun fix bunganya. Nah kita memberikan misalnya fix misalnya 2 tahun. Jadi untuk menarik konsumen-konsumen kita bisa membeli produk-produk kita. Bagaimana sih Bu kolaborasi antara tim HRD dan divisi lain seperti pengadaan ataupun divisi logistik dilakukan untuk memastikan pengelolaan inventaris dan kebutuhan operasional itu berjalan dengan lancar? Baik, ini lebih kepada kolaborasi ya, misalnya antara HRD, kemudian dengan mungkin procurement juga ya, penyediaan barang-barang untuk kebutuhan bank dan unit kerja. Nah, biasanya kita ada media-media untuk dilakukan misalnya koordinasi atau permintaan. Jadi kalau misalnya dengan HRD kita punya sistem namanya itu Jira. Jadi kita request ataupun koordinasi Jira ya kalau dengan HRD. Nah, itu kita misalnya unit kerja butuh apa-apa, itu kita bisa koordinasi dengan HRD di sistem Jira itu. Atau juga terkait kepegawaian, koordinasi kita itu ada namanya, sistemnya juga namanya Easy. Jadi semua kebutuhan kita bisa request di sistem tersebut. Namun selain menggunakan sistem, kalau dengan HRD kita juga ada namanya SRBP. Jadi akan ada satu PIC atau HRD tersebut yang memang ditunjuk untuk menghandle unit kerja tersebut. Jadi kita mungkin kalau seperti teman-teman punya dosen pembimbing nih. Nah, kita juga punya nih namanya tuh SRBP. Jadi kebutuhan terkait karyawan atau misalnya kita ada perubahan struktur organisasi atau misalnya nih karyawan merasa tidak puas dengan penilaian yang diberikan oleh atasannya itu bisa berkonsultasi dengan si SRBP ini. Kalau terkait permintaan data ataupun keluhan kepegawaian juga melalui sistem yang tadi ada dua ya, Jira dan Easy. Tapi kalau terkait dengan pengadaan barang misalnya itu kita bekerja sama itu dengan procurement. Nah, itu kita juga punya sistem untuk komunikasi atau permintaan itu namanya P2P. Jadi kalau misalnya kita adain training nih, kita butuh nih dana atau misalnya vendor untuk penyedia makanan pada saat kita meeting atau lainnya. Nah, itu juga ada sistemnya dan itu juga ada limit-limit ya. Jadi misalnya kita training itu budgetnya itu berapa. Nah, harus di-put di sana. Nanti mereka akan approve nih, kira-kira ini wajar atau tidak. Kemudian nanti kita juga akan mencantumkan dokumentasinya. Jadi semuanya biasanya ada batas limitnya. Jadi kita put di sistem dan akan di-approve oleh atasan kita. Nah, dari sisi procurement-nya juga mereka akan ada approval. Seperti itu kalau untuk barang-barang. Begitu juga misalnya alat tulis kantor juga sama, kita juga akan minta nih kebutuhan unit kerja, misalnya selama 3 bulan ke depan tuh seperti apa sih, misalnya kita butuh kertas, pulpen, dan lain-lainnya yang menunjang untuk pekerjaan kita, itu di request juga by system, nama sistemnya tadi P2P, itu untuk pengadaan barang kalau dengan unit kerja procurement. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank Danamon itu dalam pengelolaan unitnya itu seperti apa ya Bu? Pengendalian internalnya itu lebih kepada pengendalian untuk risiko atau pengendalian seperti apa nih yang dimaksud, mungkin supaya lebih jelas. Dalam strukturnya gitu Bu. Dalam strukturnya ya, kalau misalnya pengendalian internal kita mungkin lebih kepada yang tadi ya kita mengendalikan karena kita tuh bersifat finansial ya, jadi kita pengendalian itu lebih kepada misalnya strukturnya itu dalam setiap pekerjaan kita tuh ada dual kontrolnya, jadi misalnya ada maker atau checker. Nah, struktur organisasinya itu lebih ada bertingkat, jadi jarang untuk pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh seorang staff. Jadi tetap ada mekanisme pemeriksaan dari atasannya, baik itu misalnya terkait transaksi atau misalnya tadi terkait budget, itu kita juga harus melalui level atau review dari atasan kita. Ini supaya untuk semuanya terkontrol ya dan termonitor di unit kerja tersebut. Baik Ibu, kalau untuk bentuk perencanaan strategis yang diterapkan oleh Bank Danamon sebagai dasar pengendalian manajemennya itu seperti apa ya Bu? Strategis itu mungkin lebih ke seluruh rencana di unit kerja itu ya. Baik itu misalnya dari sisi kepegawaian. Biasanya kalau rencana strategis itu kita juga buatnya tuh per 3 tahun. Kita akan review nih dalam 3 tahun ke depan misalnya. Berapa orang sih di unit kerja itu akan pensiun. Karena kita perlu menyiapkan penggantinya ya. Karena akan berpengaruh nih ke keberlangsungan usaha kita kalau tidak kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Dan apakah dengan kondisi ataupun dengan improvement-improvement yang sudah kita buat, untuk penggantinya itu apakah akan sama jumlahnya dengan yang pensiun atau bisa kita kurangi. Nah, itu akan kita rancang juga untuk 3 tahun ke depan.
Selain itu kita juga akan mengatur juga yang pensiun, kemudian untuk pengganti pejabat. Misalnya setiap orang akan ada jenjang karirnya. Jadi kita akan menentukan siapa nih kira-kira di unit kerja ini yang berpotensi atau memiliki kesempatan untuk akan dicalonkan menjadi seorang manajer atau supervisor. Nah, itu sudah ada perencanaannya untuk 3 tahun ke depan. Jadi kalau suatu waktu memang atasan tersebut pindah atau dia resign ke perusahaan lain, bisnis kita tetap berjalan karena kita sudah punya strategi bisnis seperti itu. Nah, kita juga punya strategi untuk pengendalian bencana ya, mungkin kayak seperti kemarin nih COVID-19. Punya strategi itu perusahaan kita punya misalnya lokasi-lokasi backup atau terjadi pandemi yang mengharuskan kita untuk boleh banyak-banyak orang misalnya di suatu perusahaan. Nah, kita punya kantor lain yang bisa buat pindah seperti itu. Jadi kita punya planning juga untuk kejadian-kejadian seperti itu. Baik, berarti sistem seperti itu berlaku di seluruh cabang ya, Bu? Ya, betul, berlaku di seluruh cabang karena memang biasanya dimonitor oleh kantor pusat ya. Jadi setiap cabang harus sudah mempunyai strategi-strategi itu yang memang setiap tahunnya harus disetorkan atau diupdate. Misalnya kita udah buat 3 tahun nih, tapi bisa jadi di tahun berjalan ada perubahan. Nah, setiap tahun itu dikinikan. Jadi memang di awal tahun kita harus membuat strategi-strategi di semua cabang seperti itu. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bank Danamon itu memiliki sistem kompensasi untuk karyawan dan bagaimana sistem tersebut diberlakukan agar adil dan memotivasi kinerja para karyawan? Mungkin kalau kompensasi di perusahaan tuh kita ada, tapi lebih kepada untuk yang sakit mungkin ya. Untuk yang sakit itu ada kompensasi di 3 bulan pertama dari perusahaan itu akan membayar gaji mereka full. Jadi ada kompensasi dari perusahaan untuk mereka tetap mendapatkan hak mereka di 3 bulan pertama. Nanti untuk di bulan selanjutnya itu akan ada pemotongan, ada persentasenya. Karena kan ini udah lebih dari 3 bulan ya misalnya untuk yang sakit. Nah kemudian kalau selanjutnya ada namanya cuti di luar tanggungan bentuk kompensasi yang dilakukan di Bank Danamon. Jadi itu biasanya atas permintaan dari karyawannya. Misalnya nih ada yang ingin melanjutkan pendidikan tapi nggak bisa disambi nih kerja. Jadi misalnya dia lanjutin pendidikannya di luar negeri misalnya. Kalau mungkin di Indonesia mungkin mereka bisa ambil kelas karyawan seperti itu ya. Tapi kalau itu mereka dapat ada kompensasi ataupun misalnya untuk ibu-ibu nih juga ada banyak nih yang minta cuti di luar tanggungan karena ingin program hamil. Nah, itu bisa juga. Seperti itu juga sama untuk gajinya ada di beberapa bulan dibayarkan, di bulan berikutnya tidak dibayarkan tapi status mereka masih karyawan. Jadi suatu waktu mereka akan kembali lagi bekerja, itu mereka masih berstatus karyawan. Tapi mungkin bisa jadi pada saat mereka kembali, awalnya mereka ditempatkan di unit kerja A, tapi karena kebutuhan orang di unit kerja A itu sudah ditempati oleh orang lain, bisa saja dia ditempatkan di unit kerja B. Tapi itu ada kompensasinya. Ya, jadi masih bisa misalnya untuk yang program atau yang pendidikan itu bisa, tapi statusnya tetap karyawan. Itu ada. Baik, Ibu, mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Izinkan kami untuk mempertanyakan satu pertanyaan lagi ya, Bu. ya, boleh. Ya, jadi anggaran yang direncanakan itu udah dapat optimal belum ya, Bu, dalam realisasinya? Kalau anggaran yang ditetapkan itu kita berusaha untuk mengoptimalkan ya apa yang sudah kita rencanakan di tahun sebelumnya. Karena kalau misalnya kita berlebih juga nggak bagus kali ya. Kalau misalnya ternyata lebih nih dari apa yang kita budgetkan, otomatis juga akan berpengaruh kepada penilaian atau kinerja kita. Namun kalau misalnya nggak optimal juga kita gunakan nih misalnya dalam tahun tersebut, itu juga akan berpengaruh juga ke unit kerja kita. Misalnya nih kalau kita nggak optimal, untuk budget tahun depannya dikurangi karena ternyata di tahun ini tuh nggak sesuai nih dengan apa yang direncanakan. Jadi kita selalu berusaha untuk menyusun budget itu serealistis mungkin dan kita pelaksanaannya kita harus secara optimal. Sejauh ini sih kita bisa menggunakannya secara optimal. Ya, terima kasih Ibu atas seluruh informasi yang telah diberikan. Cukup untuk membantu kami untuk memenuhi tugas kami untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau Baik, terima kasih juga ya kalau misalnya semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu rekan-rekan untuk pemenuhan tugasnya ya. Sukses terus semuanya. Baik, Ibu, sangat membantu. Terima Kasih, kasih Bu. banyak ya, Bu, Terima atas kasih banyak, Ibu. Terima Sehat selalu, Ibu. kasih. Sama-sama sehat selalu juga. Itu dia hasil wawancara